Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi tentang Bansos. Menteri Keuangan sebar hoax terkait dana Bansos. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyebarkan kabar hoax terkait Gubernur Anies Baswedan tak punya dana untuk memberikan bantuan sosial atau bansos kepada warga terdampak wabah virus corona. Taufik menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Anies Baswedan lebih sigap daripada pemerintah pusat dalam menyiapkan dana bantuan sosial. Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100% tidak sesuai fakta asli alias hoax. Begitu kata Taufik kepada wartawan pada 8 Mei 2020. Menurut Taufik, Anies Baswedan telah menyiapkan dana sekitar 700 miliar rupiah sebelum memberlakukan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemi COVID-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya. Catat itu, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus tahu. Begitu tegasnya. Taufik berpendapat mestinya Sri Mulyani berterima kasih kepada Anies Baswedan terkait penyaluran bansos. Bukan malah menyalahkan Anies terkait kesamaan data dengan penerima program sembako bantuan Presiden. Mestinya pemerintah pusat mengatakan terima kasih kepada kepala daerah yang telah sigap dan tanggap menangani pandemi COVID-19 di daerah secara baik. Begitu terangnya. Selain itu, Muhammad Taufik pun juga menuding Sri Mulyani telah main politik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik telah menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bermain-main politik terkait Gubernur Anies Baswedan yang tak punya dana untuk memberikan bansos kepada warga terdampak virus corona. Sudah main politik, tuduhan Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies. Begitu kata Taufik kepada wartawan. Taufik juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Anies Baswedan lebih sigap daripada pemerintah pusat. Pernyataan Sri Mulyani tersebut tidak sesuai fakta alias hoax. Menurut Taufik, Anies Baswedan telah menyiapkan dana sekitar 700 miliar rupiah sebelum memberlakukan masa PSBB. Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemi COVID-19. Mestinya Sri Mulyani berterima kasih kepada Anies terkait penyaluran bansos, bukan malah menyalahkan Anies terkait dengan kesamaan data dengan penerima program sembako Banpres. Pengeroyokan terhadap Anies dari menteri-menteri merupakan upaya pemerintah pusat agar dipandang positif oleh masyarakat. Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, di mana ia mengangkat suara terkait gerombolan menteri Jokowi yang keroyok Anies Baswedan terkait beberapa kebijakannya dalam menangani corona. Ia pun membeberkan dugaan penyebab Anies dikeroyok para menteri Jokowi. Menurutnya mungkin serangan tersebut dilakukan karena merasa tersinggung atau malu lantaran kalah telak dari Anies Baswedan dalam menangani COVID-19. Publik juga sudah terlanjur menyukai cara kerja Anies dibandingkan pemerintah pusat. Apalagi aturan pemerintah pusat terkait PSBB berubah-ubah dan aturannya saling bertabrakan antar menteri. Ungkap Ujang pada 10 Mei. Dalam upaya penanggulangan corona, menurut Ujang, Anies Baswedan telah berhasil meraih apresiasi dari masyarakat. Berbanding terbalik dengan pemerintah pusat yang justru mendapatkan cemoohan karena kebijakan yang dilakukan terkesan tumpang tindih dan juga terkesan tidak terkoordinir dengan baik. Sampai-sampai pemerintah pusat menunggu goodie bag berlogo bantuan presiden agar tak tertukar dengan bantuan dari Pemprov. Ujang menilai pengeroyokan yang dilakukan para menteri tersebut merupakan upaya untuk mencegah Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 atau sekedar membalikkan persepsi masyarakat terkait nilai negatif atas kinerja pemerintah pusat, atau juga ingin membalikkan keadaan agar pemerintah pusat bisa dipandang positif oleh masyarakat terkait penanganan corona saat ini. Temuan BPK, potensi kerugian negara pada bansos mencapai 1 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
telah melakukan pemeriksaan soal karut-marutnya masalah bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun di daerah. Setelah diperiksa, BPK menemukan potensi kerugian negara yang lumayan besar, yakni mencapai hampir 1 triliun rupiah atau tepatnya 843,7 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bansos selama 2018 sampai dengan kuartal 3 2019. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kementerian Sosial hingga instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Bansos tidak tepat sasaran. Datanya pun sangat lemah. Data kemiskinan yang dipakai adalah TNP 2K 2014. Pemutakhiran STKS ini diserahkan kepada masing-masing Pemda yang memiliki kepentingan melayani rakyat. Seharusnya dilakukan setiap 6 bulan. Begitu kata anggota BPK Ahsanul Kossasi dalam Twitternya, seperti dikutip dari redaksi Kumparan pada hari Jumat 8 Mei yang lalu. Lebih lanjut, dari 514 kabupaten atau kota, hanya ada 29 kabupaten yang tertib melakukan pembaharuan data per 6 bulan. Ahsanul menyebut sisanya masih menggunakan data yang ada sebelumnya dan dominan unsur politik di daerah. Ahsanul melanjutkan, akibat tidak adanya pembaharuan data, akhirnya penerima bansos menjadi tidak tepat sasaran. Ada 20 juta lebih keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan merupakan letak permasalahan. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 2 tahun 2019, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bansos. Di antaranya pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos. Kemensos dinilai memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pemda. Selain itu, Kemensos juga belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, DTKS yang ditetapkan oleh Kemensos sebagai dasar penyaluran program bansos menjadi kurang andal dan akurat. Begitu tulis laporan IHPS 2 2019 BPK. Lebih lanjut, penggunaan DTKS juga belum dapat meminimalisasi permasalahan kartu keluarga sejahtera yang tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi pada penyaluran bantuan sosial pangan non-tunai atau BPNT dan juga program keluarga harapan atau PKH. Mekanisme feedback permasalahan penyaluran BPNT dan PKH dari himpunan bank milik negara kepada Kemensos juga belum diatur. Akibat hal-hal tersebut terjadi kekurangan penerimaan atas sisa saldo program pemerintah di rekening bank penyalur yang belum juga disetorkan ke kas negara sebesar 843,7 miliar rupiah. Secara rinci, sebanyak 891.990 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM BPNT dengan sisa saldo sebesar 449,9 miliar rupiah. Selanjutnya, saldo realisasi BPNT yang tidak dipergunakan oleh 387.936 KPN sebesar 311,04 miliar rupiah. Realisasi bansos PKH atas 330.703 KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar 82,8 miliar rupiah. Meskipun demikian, Ahsanul juga menjelaskan sebagian potensi kerugian negara tersebut sudah dikembalikan ke kas negara. Katanya, sebagian sudah dikembalikan dan itu merupakan posisi saat temuan.